Kita mengadu ke dinas ketenagakerjaan percuma. Lobi sana, lobi sini, kalau buruh yang ngadu. Tapi kalau pengusaha yang ngadu, akan segera kita tindak lanjut. Padahal sama-sama manusia, sama-sama bayar pajak. Kawan-kawan hanya meminta haknya, hak yang sesuai di undang-undang ketenagakerjaan. Bawa bendera. Ya, bawa itu. Kenaikan upah sekarang tidak sesuai. Itu seharusnya menjadi PR buat Menteri Ketenagakerjaan. Dia nggak maunya yang merah kalau satu. UMP, UMR naik berapa? Tapi minyak sudah melebihi dari kenaikan gaji kawan-kawan. Betul tidak? Di sini. Takut sama tante. Awas. Jangan menyalahkan perempuan yang bekerja. Misalnya sudah punya suami, terus istrinya bekerja, jangan disalahkan. Ini, satunya di sini. Nah. Karena mereka sudah berusaha juga untuk mencukupi keluarga. Bukan berarti orang bersyukur. Yang kurang bersyukur itu anggota-anggota DPR. Yang cuma bisanya ngurusin. Polda. Area. Hidup terus. Hidup perempuan. Hidup. Banyak perempuan mau cuti haid aja susah. Hamil susah. Masa ya kita hamil suruh diem-diem aja? Kita punya Menteri Ketenagakerjaan perempuan. Seharusnya kita perempuan diuntungkan. Punya anggota DPR perempuan. Seharusnya kita lebih diuntungkan sebagai perempuan. Tapi gak ada perubahan. Revolusi. Punya pimpinan DPR bisanya matiin mic doang. Di parlemen hampir 20% perempuan anggota parlemennya. Tapi sama sekali nggak ada perubahan terhadap kaum perempuan. Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan lebih sigap, lebih paham tentang hak-hak perempuan tanpa diminta. Omelin. Hari ini pengusaha mengancam karyawan-karyawan yang bekerja dengan Omnibus Law. Ditawarkan pensiun dini. Kalau tidak mau, dikasih ke Omnibus Law bahwa Anda kalau di PHK nggak akan dapat pesangon. Harus mau pensiun dini biar dapat pesangon. Peran pemerintahnya di mana? Cuma ada gedung doang. Gedungnya kosong. Lagi liburan. Cuma ada gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kawan-kawan nggak pernah berasa kan? Adanya mereka di sini, maksudnya di tenaga kerja itu kan nggak ada. Buktinya Omnibus Law ditetapkan. Betul. Hidup terus. Hidup terus. Hidup perempuan. Di sini kita sudah semangat. Walaupun berapapun masanya, di sini berarti isinya orang-orang waras semua. Di sini kita berjuang bareng-bareng. Apapun hasilnya, kita tahu peran pemerintah sama sekali tidak bisa diharapkan. Lebih penting kita lapor Pak RT. Lapor Pak RT 20.000. Kita sudah keterangan 20.000. Kita mengadu ke dinas ketenagakerjaan percuma. Lobi sana, lobi sini, kalau buruh yang ngadu. Tapi kalau pengusaha yang ngadu, akan segera kita tindak lanjut. Padahal sama-sama manusia, sama-sama bayar pajak. Kawan-kawan hanya meminta haknya, hak yang sesuai di undang-undang ketenagakerjaan. Bawa bendera. Ya, bawa itu. Kenaikan upah sekarang tidak sesuai. Itu seharusnya menjadi PR buat Menteri Ketenagakerjaan. Dia nggak maunya yang merah kalau satu. UMP, UMR naik berapa? Tapi minyak sudah melebihi dari kenaikan gaji kawan-kawan. Betul tidak? Di sini. Takut sama tante.
Awas. Jangan menyalahkan perempuan yang bekerja. Misalnya sudah punya suami, terus istrinya bekerja, jangan disalahkan. Sini, satunya di sini. Nah, Karena mereka sudah berusaha juga untuk mencukupi keluarga. Bukan berarti kurang bersyukur. Yang kurang bersyukur itu anggota-anggota DPR. Betul. Yang cuma bisanya ngurusin perut mereka sendiri. Kalau untuk kebaikan fasilitas mereka cepat, mereka ketok palu. Tapi kalau untuk rakyatnya dipersulit. Kita jadi rakyat yang julid terhadap pemerintah karena pemerintahnya sendiri yang bikin kita julid. Iya betul. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus sekali lagi buat kawan Heni. Dia adalah korban kebiadaban outsourcing yang dibuang begitu saja setelah mengabdi belasan tahun. Tanpa hak-haknya, perusahaan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa bersedih, apalagi itu langsung mem-PHK. Masih semangat? Sekali lagi saya minta kepada semua perangkat, kawan-kawan yang sudah selesai sholat dan makan, untuk segera ke titik aksi. Selanjutnya kita akan mendengarkan masih dalam pandangan perempuan yang ini mewakili pekerja jurnalis. Saya minta kawan Mutia naik ke mobil komando. Beri aplaus dulu buat kawan-kawan kita dari jurnalis. Mau upah layak teriak hore. Yang mau upah layak teriak hore. Yang mau perubahan, yang mau upah layak, yang mau perubahan teriak hore. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari jurnalis. Ini saya agak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebenarnya sangat prihatin sekali, terutama untuk rakyat kita Indonesia. Saat ini bukan lagi hanya soal tindakan. Yang kita harus benar-benar kuasai adalah negara ini milik kita, Indonesia. Sepakat. Karena semangat itu bukan dari hanya kita darah pahlawan, tapi kita membela dunia akhirat kita. Saya melihat di sini, ini sudah keterlaluan, baik dari pribadinya, baik dari sikapnya. Karena rezim ini bukan hanya sekali dua kali mengecewakan rakyat, tapi benar-benar membuat bumi pertiwi ini menjadi tontonan dunia yang begitu sangat kurang ajar. Terutama Cina bangsat itu. Allahu Akbar. Saya bukan apa. Kita harus minta maaf kepada Habib kita, kepada ulama-ulama kita. Karena apapun yang terjadi di negara ini, apabila kalian tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sekejap Allah akan membinasakan semua. Azab. Jadi Jokowi, Megawati, tolong Anda tidak harus bersembunyi kepada rakyat. Kita ini harus sama-sama, para pekerja siapapun mereka yang memiliki masalah dengan kekurangan ajaran mereka ini sekarang yang dianggap presiden. Betul, teman-teman harus bisa teriak dari hati, bukan hanya sekedar bicara. Karena saya bicara dengan polisi ini, bicara dengan tentara ini, sudah disusupi oleh orang-orang yang sangat kurang ajar. Kita bukan hanya harus dalam darah daging kita adalah pahlawan. Jadi demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rasulullah SAW, kalau negara Indonesia ini tidak sama sekali membela Islam, maka kita akan selesai. Jangan kita main-main soal ini, karena itu semua Allah Subhanahu wa taala. Kita dasari dengan apapun yang kita inginkan. Omnibus Law menyebabkan banyak PHK. Tolong dibuka mata hati kita rakyat Indonesia. Kira-kira bangsa ini harus mendengar itu. Bahkan singkirkan mereka dari negara kita. Kita perang melawan kezaliman. Pada Rusia dan Ukraina sudah berperang. Jangan sampai Indonesia turun tangan. Karena kalau Indonesia sudah turun tangan dengan perang ini sendiri, maka selesai mereka semua.
Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir zaman terakhir kita demi Rasulullah SAW. Maka kita harus benar-benar insaf, kita benar-benar harus tobat, kita harus benar-benar harus meminta maaf kepada orang tua kita. Dan seluruh daripada yang saya katakan hari ini, kalian catat semua baik-baik. Manusia bukan hanya sekedar hidup, tapi harus bisa memanusiakan manusia lainnya. Ya, aku minta poster bendera disenderin di pundak dulu. Kita lepaskan tangan kita. Yang kiri, yang kiri. Kita lepaskan tangan kita dari pegangan biar agak lemes. Saya ingin ketika saya bilang buruh, teman-teman tepuk tangan sekali. Buruh. Tepuk tangan sekali. Buruh. 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 Ketika saya bilang bersatu, teman-teman tepuk tangan 2 kali. Buruh. Masih ada yang 2. Udah pada ngantuk nih kayaknya. Habis makan ya? Buruh. 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 Bersatu. Buruh. 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 Bersatu. Buruh. Bersatu. Buruh. Bersatu. Buruh. Bersatu. Ketika saya bilang tak bisa dikalahkan, maka teman-teman tepuk tangan serempak. Buruh. 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 Bersatu. Tak bisa dikalahkan. Terima kasih teman-teman. Poster sama bendera boleh dipegang. Ya. Perkenalkan, nama saya Herman Dek, Ketua Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Kabupaten Bekasi. Ya, pertama-tama yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, kembali lagi kita mengingatkan bahwa 100 tahun yang lalu, tepatnya 1800 sekian, kita memulai satu perjuangan perubahan nasib, dan kemenangan terbesar kita adalah perubahan jam kerja dari 12 sampai 18 jam kerja menjadi 8 jam kerja. Begitu tidak teman-teman? Begitu tidak teman-teman? Berapa kali teman-teman pendahulu kita melakukan aksi-aksi demonstrasi? Berapa kali? Tak terhitung. Berapa kali kawan-kawan kita melakukan pemogokan dari skala daerah, nasional, hingga solidaritas antar negara. Yang kemudian tuntutan itu kita kenal sebagai 83. Begitu teman-teman. Lalu kurang lebih sekarang sudah hampir 200 tahun perkembangan teknologi, perkembangan cara berpikir, berkembangnya dunia pendidikan. Kenapa 8 jam kerja masih belum mampu mensejahterakan kita? Kenapa dengan 8 jam kerja kita harus masih terjebak pada kondisi kemiskinan? Kenapa setelah 8 jam kerja anak-anak kita tidak mampu mengenyam pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi, teman-teman? Apa yang kurang? Apa yang kurang dari kita? Apa yang kurang kontribusi kita terhadap negara? Upah teman-teman dipotong pajak tidak? Kendaraan teman-teman dipotong pajak tidak? Tanah orang tua kawan-kawan dipotong pajak tidak? Rumah teman-teman kena pajak atau tidak? Lalu itu kembalinya kemana teman-teman? Berapa banyak jumlah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mampu mengenyam pendidikan tinggi, teman-teman? Berapa banyak kita yang sudah memiliki tempat tinggal yang layak? Berapa banyak
di antara kita yang setiap tahun bisa liburan, teman-teman? Kalau dalam konsep skala upah, konsep pengupahan, itu ada hiburan, majalah, sama televisi. Jadi kita tidak berhak kalau didasarkan pada komponen hidup layak sebagai satu formula penyusunan upah, teman-teman itu tidak berhak untuk liburan. Berhaknya cuma baca majalah dan televisi, hiburannya di situ. Itu buruh, 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 bersatu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman, bahwa 8 jam kerja dan sekarang belum menuai satu perubahan yang signifikan. Bahwa kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan, tidak mengalami peningkatan kualitas dari kesejahteraan. Betul tidak? Saya ingin tanya, di Kabupaten Bekasi berapa upah teman-teman? Di Jakarta berapa? Tiap tahun ada kenaikan upah tidak? Hah? Ada kenaikan upah tidak? Ada. Setiap tahun ada kenaikan upah. Pertanyaan saya selanjutnya, setiap tahun ada peningkatan kesejahteraan tidak, teman-teman? Ada peningkatan tabungan, teman-teman, tidak? Ya. Bahwa program negara adalah akan mengentaskan kemiskinan, begitu tidak? Tetapi ketika upah naik, maka disusul dengan harga kebutuhan pokok yang naik, begitu tidak? Subsidi yang terus-terusan dicabut. Dari mulai yang terbaru apa? BBM, listrik, apa lagi? Maka di sisi lain yang ingin saya katakan, teman-teman, negara ini tidak serius dalam mensejahterakan rakyat. Negara ini tidak sungguh-sungguh ingin mensejahterakan buruh. Negara ini tidak ingin benar-benar ingin menjadi negara yang maju dan berkembang, teman-teman. Karena kebijakannya bertolak belakang, mengentaskan kemiskinan dengan menaikkan upah, kemudian dia mencabut subsidi, menginginkan pendidikan rakyatnya naik grade, tidak lagi rata-rata pendidikan SD, SMP, tapi faktanya biaya pendidikan tidak mampu dijangkau oleh upah minimum. Betul tidak? Buruh, 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 bersatu, tak bisa dikalahkan. Selanjutnya, teman-teman, sekali lagi, bahwa apa yang terus diupayakan oleh pemerintah sebetulnya dia juga menjegalnya sendiri. Setiap kebijakan yang dibuat, setiap keinginan yang selalu dia umbar di media-media massa, di media-media sosial tentang kesejahteraan, tentang pengentasan kemiskinan, tentang pendidikan, tentang segala sesuatu yang indah-indah, itu adalah omong kosong. Buruh, buruh, bersatu, tak bisa dikalahkan. Selanjutnya, teman-teman, sekali lagi, bahwa apa yang terus diupayakan oleh pemerintah sebetulnya dia juga menjegalnya sendiri. Setiap kebijakan yang dibuat, setiap keinginan yang selalu dia umbar di media-media massa, di media-media sosial tentang kesejahteraan, tentang pengentasan kemiskinan, tentang pendidikan, tentang segala sesuatu yang indah-indah, itu adalah omong kosong. Karena realitas menunjukkan bahwa sampai sekarang, dari era Presiden Soeharto sampai sekarang, tidak ada satu perubahan nasib yang dialami rakyat, yang dialami petani, perubahan nasib yang dialami buruh, PNS, guru, dan sebagainya. Kalau teman-teman baca berita kemarin, berapa banyak guru honorer yang setelah mengabdi puluhan tahun baru diangkat menjadi CPNS? Peran negara di mana? Nggak ada. Hidup buruh, hidup buruh, FPBI,
APBI, Ajar berjuang berkuasa. Maka dari itu teman-teman, ini merupakan satu rangkaian aksi yang akan kita susun, satu rangkaian cicilan masa depan yang akan kita bangun, bahwa negara ini akan berubah ketika kaum buruh mampu mempersatukan diri, mampu merebut kekuasaan negeri ini, dan kemudian kita mengembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, kedaulatan yang bersandar pada keinginan rakyat, kedaulatan yang berdasar pada kedaulatan rakyat, sehingga apa yang kita cita-citakan akan menjadi satu kenyataan. Karena apa teman-teman? Bahwa apapun, selama kapitalisme, selama sistem kapitalisme, selama negara ini masih menghamba pada kaum modal, maka kesejahteraan hanya akan menjadi omong kosong untuk kita. Maka kesejahteraan hanyalah bualan-bualan pemerintah untuk mengelabui kita agar pemilu berjuasi tetap berjalan, agar suara-suara kita menjadi legitimasi mereka untuk terus menindas kita, teman-teman. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Akhir kata yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam sejarah perkembangan manusia, perubahan itu kuncinya adalah partisipasi. Perjuangan itu kuncinya adalah kita sebagai rakyat terus membicarakan perubahan-perubahan di pabrik, di desa, di RT, di perumahan, di kontrakan dan sebagainya. Kita harus membicarakan negara, kita harus membicarakan pemerintahan, kita harus membicarakan arah negara Indonesia ke depan, arah kepemimpinan kita, bahwa negara harus menjamin kesejahteraan kita, kawan-kawan. Negara harus kembali mengedepankan rakyat dalam membuat skema-skema kebijakannya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kapitalisme hancurkan, rakyat berkuasa. Kapitalisme hancurkan, rakyat berkuasa. APBI, Ajar berjuang berkuasa. APBI, Ajar berjuang berkuasa. KPR. Berjuang bersama rakyat. Terima kasih atas waktunya. Hidup buruh, semangat teman-teman. Terus lagi buat ketua cabang kita yang sudah menyampaikan pandangan politiknya. Kawan-kawan bisa duduk. Biar kita lihat di belakang. Belakang duduk. Duduk di tempat. Jangan ada yang di trotoar. Kawan-kawan semuanya, aksi kita adalah rangkaian memperingati hari bersejarah, Hari Buruh Internasional, di mana 8 jam kerja adalah satu buah dari perjuangan yang terus-menerus dilakukan. Masa lalu, sedikit demi sedikit, kaum pekerja bergandeng tangan. Masa lalu, kaum pekerja pelan-pelan, secara bersama-sama, dari yang kecil, menengah sampai kekuatannya menjadi besar, sampai akhirnya mampu memenangkan tuntutan 8 jam kerja. Seharusnya pada masa dengan teknologi yang tinggi, masa produksi dengan produksi massal, tidak lagi terbelakang seperti masa dulu yang kaum pekerja menuntut 8 jam kerja. Masa sekarang jauh lebih modern, masa sekarang jauh memiliki teknologi yang sangat canggih. Dari padat karya menjadi padat modal, dari manual menjadi mesin, sangat berteknologi tinggi. Maka sudah seharusnya dalam perjuangan buruh ke depan yang kita mulai dari kemarin dan hari ini menuntut 6 jam kerja. Karena 6 jam kerja sangat memungkinkan dengan teknologi yang maju. Beberapa negara sudah mempraktikkan 6 jam kerja. Waktu lalu, sebelum gelombang aksi buruh secara nasional besar, para pengusaha menyisipkan pasal dalam Omnibus Law supaya 8 jam kerja berubah menjadi 12 jam. Tapi gerakan rakyat, buruh bersama rakyat, di berbagai penjuru menolak Omnibus Law. Maka terjadilah revisi-revisi. Tidak lagi dilebihi jam kerjanya, tapi jam kerja lembur yang dilebihi. Itu adalah buah
dari perjuangan kita yang terus-menerus. Masa lalu orang tidak memegang teknologi, masa sekarang teknologi sangat canggih, maka sangat memungkinkan bagi kita untuk terus saling mengajak, untuk terus saling mengingatkan, untuk terus saling menjaga, untuk terus saling bersolidaritas. Karena teknologi sudah canggih, kita bisa mengirim artikel dalam waktu yang sekian detik. Belum sampai kata-kata kita habis, pesan sudah tersampaikan. Maka itu sangat memungkinkan untuk kita saling mengingatkan bersama kaum pekerja dan sama rakyat tertindas. Hidup buruh, hidup buruh. 6 jam kerja seharusnya adalah hal yang logis, hal yang sangat mungkin di tengah teknologi hari ini. Maka kehadiran Omnibus Law yang semakin memperburuk keadaan kita adalah satu percikan api yang membuat kita terus berlawan, yang membuat kita terus berjuang, terus menerus dengan sungguh-sungguh. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang pasti akan dapat. Buruh bersatu. Selanjutnya kita dengarkan aksi kita juga bersama organisasi masyarakat. Saya minta kawan-kawan Barisan Masyarakat Indonesia untuk naik ke mobil komando. Yang mau upah layak teriak hore. Yang mau cabut Omnibus Law teriak hore. Yang mau upah layak, yang mau upah layak, yang mau perubahan tepuk tangan. Belum serempak, yang mau upah layak teriak hore. Yang mau perubahan teriak hore. Yang mau cabut Omnibus Law, yang mau upah layak, yang mau pendidikan gratis teriak hore. Ya, kita akan dengarkan kawan awal Ludin dari Barisan Masyarakat Indonesia yang disingkat BMI, yang strukturnya sudah berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa wilayah yang lain. Waktu dipersilakan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Masih semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh orator-orator sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Barisan Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat. Kami juga terlibat dalam aksi kawan-kawan hari ini untuk menuntut apa yang menjadi persoalan di buruh. Begitupun ini bukan hanya menjadi persoalan yang hari ini dihadapi oleh kawan-kawan buruh, tetapi ini menjadi juga persoalan hari ini menjadi persoalan masyarakat. Karena kita tahu, karena kita juga ketahui bahwa hari ini kebutuhan pokok terus naik kawan-kawan. Itu menjadi problem kita, itu menjadi masalah kita, itu yang menjadikan hari ini kami dari Barisan Masyarakat Indonesia terlibat dengan kawan-kawan buruh. Kenapa? Karena kawan-kawan buruh, ketika kawan-kawan buruh pulang dari pabrik, maka kawan-kawan buruh merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini. Betul tidak kawan-kawan? Maka atas dasar itu kita dari Barisan Masyarakat Indonesia menuntut kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga-harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Karena kita ketahui juga ini menjadi polemik yang cukup rumit di tingkatan masyarakat. Kita kemarin dihadapkan dengan situasi pandemi yang cukup menyulitkan ekonomi kita. Alih-alih pemerintah hari ini bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi di tingkatan masyarakat, tetapi hari ini pemerintah terus-terusan membuat kebijakan yang terus menginjak rakyat kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Belum lagi kita tahu bahwa undang-undang yang hari ini terus-terusan kita tolak, terus-terusan kita minta agar dicabut,
itu pun menjadi salah satu polemik di tingkatan masyarakat. Itu bukan hanya undang-undang yang hari ini menjadi dampak terhadap kaum buruh, karena dalam Omnibus Law itu jelas bahwa keran investasi akan dibuka secara luas, kawan-kawan. Artinya pemerintah dan juga para investor akan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah. Mereka akan tentu saja melakukan penggusuran di tingkatan wilayah, kawan-kawan. Kita lihat ke depan, apakah pemerintah kita akan benar-benar berpihak terhadap rakyat atau malah terhadap investor. Karena kita ketahui, kita sudah puluhan kali, ratusan kali aksi, mereka tetap tidak mendengar, kawan-kawan. Mereka tetap tidak mau mengabulkan apa yang menjadi tuntutan kita. Sebab hari ini undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan, meskipun inkonstitusional, mereka tetap menjalankan itu, kawan-kawan. Mereka tetap ingin bagaimana rakyat hari ini terus berada dalam genggaman investor, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Itu yang menjadi polemik hari ini di tingkatan masyarakat dan juga kawan-kawan buruh. Sekali lagi, bahwa hari ini kita aksi tidak hanya pada momentum ini, kawan-kawan. Sebelumnya, kasih aplaus dulu untuk kawan-kawan yang hari ini masih semangat, masih tetap berada dalam barisan masa aksi, masih tetap ikhtiar bagaimana memperbaiki nasib kita, kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu, Tak bisa dikalahkan. buruh berkuasa. Rakyat sejahtera. Ya, seperti itulah, kawan-kawan. Maka penting bagi kawan-kawan hari ini untuk terus tetap berikhtiar, untuk terus tetap belajar agar kawan-kawan buruh berkuasa. Karena ketika kawan-kawan buruh berkuasa, maka bisa dipastikan rakyat akan sejahtera. Tidak seperti hari ini, tidak seperti saat ini, rezim oligarki benar-benar gagal mensejahterakan rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Tak bisa dikalahkan. Rakyat berkuasa! Ya, mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat kepada kawan-kawan. Sekali lagi aplaus untuk semangat kita. Ya, terima kasih banyak dari PMI. PMI adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis di desa-desa. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada bapak-bapak rumah tangga, bapak-bapak di desa, di kota. Jadi masyarakat di desa dan kota sedang membangun satu kekuatan. Anggota kita ada ribuan orang ter-PHK. Ada ratusan ribu kaum pekerja ter-PHK akibat outsourcing, magang, ditambah lagi Omnibus Law yang mempermudah PHK. Maka jalan kita ke depan adalah terus bersama-sama saling bergandengan antara masyarakat yang satu dengan kaum buruh, kaum pekerja. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Selanjutnya kita minta kawan-kawan dari Badan Pekerja Nasional, Kesatuan Perjuangan Rakyat, kawan Muslim Silain untuk naik ke mobil komando. Yang mau upah layak tepuk tangan. Yang mau upah layak tepuk tangan. Yang mau 6 jam kerja, yang mau upah layak, yang mau pendidikan gratis tepuk tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muslim Silain dari Badan Pekerja Nasional Satuan Perjuangan Rakyat. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan orasi saya, mungkin kita ucapkan selamat dulu kepada SPKAJ yang hari ini berulang tahun. Semoga teman-teman SPKAJ ke depan semakin membesar dan menjadi organisasi nasional. Kemudian yang kedua, hari ini
saya dari Kesatuan Perjuangan Rakyat mau menyampaikan bahwa Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Mahasiswa Indonesia, Barisan Masyarakat Indonesia, kemudian juga Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek adalah organisasi yang berjuang untuk seluruh bangsa di dunia, kawan-kawan. Esensinya bahwa kita berjuang bukan sekedar untuk memperbaiki nasib buruh saja. Kita berjuang bukan hanya untuk memperbaiki pendidikan rakyat Indonesia saja. Kita berjuang bukan saja untuk memastikan jaminan sosial hadir kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk mengembalikan kemanusiaan itu sendiri kepada seluruh umat manusia, termasuk hak teman-teman untuk upah, hak untuk berpendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah perjuangan May Day adalah perjuangan multinasional, kawan-kawan. Kita tidak terjebak dalam sekat-sekat kebangsaan. Kita tidak terjebak dalam sekat-sekat keagamaan. Kita tidak terjebak dalam sekat-sekat kesukuan. Perjuangan buruh sedunia adalah untuk memastikan hasil produksi bisa dikembalikan dan didapatkan kembali oleh buruh di seluruh dunia, teman-teman sekalian. Yang keempat yang mau saya sampaikan adalah May Day adalah gerakan politik. May Day adalah sebuah gerakan yang dibangun dengan kesadaran politik kelas di seluruh dunia, teman-teman. Hari ini kita sudah mendengar berbagai teman-teman tadi menyampaikan bahwa bangsa Indonesia hari ini sedang dibajak oleh rezim oligarki. Benar tidak, teman-teman? Siapa yang hari ini berkuasa dan menentukan arah pembangunan nasional, kawan-kawan? Apakah buruh diajak untuk berdiskusi untuk membangun arah ekonomi nasional? Apakah buruh ditanya untuk menentukan upah secara nasional, kawan-kawan? Apakah buruh ditanya untuk menentukan arah kebijakan pendidikan nasional, teman-teman? Ini membuktikan bahwa bangsa yang dibangun oleh kelas buruh Indonesia tetapi mengabaikan kelas buruh Indonesia itu sendiri, teman-teman. Sehingga sebuah gerakan politik adalah sebagian dari perjuangan buruh Indonesia. Kawan-kawan mendengar tidak bahwa 2023 akan banyak kepala daerah yang akan digantikan oleh pejabat sementara? Ada yang dengar tidak, teman-teman? Lebih 100-an kepala daerah di seluruh Indonesia, bupati, wali kota, dan gubernur akan digantikan pejabat sementara oleh Kementerian Dalam Negeri. Hari ini Kementerian Dalam Negeri cukup politis karena adalah sebuah jabatan yang sangat politis, teman-teman. Berpotensi kekuasaan daerah, kepala-kepala daerah akan mengabaikan kenaikan upah buruh di 2023. Dikarenakan Kementerian Dalam Negeri akan menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pejabat sementara di kota-kota, di provinsi-provinsi yang akan teman-teman nantinya hadapi. Ini adalah sebuah realitas politik yang akan berdampak kepada buruh ke depan. Kawan-kawan, kita bisa melihat di tahun 2018 jabatan sipil diambil oleh aparatur negara. Kita bisa lihat di Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Barat pada saat itu dijabat oleh Jenderal Kepolisian. Benar tidak, teman-teman? Dan masih aktif. Dan ini terjadi kembali hari ini di Papua, di Kabupaten Seram. Hari ini pejabat aktif dari militer juga menjabat sebagai bupati di sana. Ini adalah realitas politik yang akan dihadapi kelas buruh Indonesia ketika kita tidak mengenali apa yang akan menjadi jalan bagi kelas buruh Indonesia, kawan-kawan.
membangun kekuatan politik, membangun partai politik sendiri yang lahir dari rahim rakyat adalah jalan satu-satunya yang bisa membawa kita kepada kemenangan untuk berkuasa di Republik ini, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap berkuasa? Apakah kawan-kawan siap memimpin? Ini adalah janji kawan-kawan kepada kita semua bahwa sepulang dari aksi ini, kawan-kawan harus mengajak lebih banyak lagi teman-teman untuk memberikan kesadaran politik, untuk mengajak dalam perjuangan-perjuangan, karena perjuangan kita ke depan akan lebih berat, teman-teman. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai perwakilan dari Badan Pekerja Nasional. Selamat Hari Buruh Sedunia, teman-teman, dan internasionalis. Jayalah di dunia, bangkitlah kaum yang tertindas, bangkitlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Singkirkan adat dan waktu, sadar-sadar, dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasionalis. Jayalah di dunia, perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasionalis. Jayalah di dunia. Hidup buruh, bersatulah buruh sedunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya bersiap-siap kawan Yundi dari Jakarta. Sebelumnya kita akan mendengarkan musik dulu.